Toto-chan, gadis cilik di jendela, bab 10, 11, dan 12. Bab 10. Santapan dari laut dan darat. Sekarang tiba waktunya untuk sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Jam makan siang yang sudah dinanti-nantikan Toto-chan dengan tak sabar. Kepala sekolah menggunakan ungkapan itu untuk menggambarkan makanan yang seimbang, jenis makanan yang diharapkan dibawa murid-murid untuk makan siang sebagai pelengkap nasi. Bukannya berkata, latihlah anak-anak untuk makan apa saja, atau tolong pastikan mereka membawa bekal makan siang yang gizinya seimbang. Kepala sekolah malah meminta para orang tua untuk mengisi kotak bekal makan siang putra-putri mereka dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Sesuatu dari laut artinya makanan dari laut seperti ikan dan sukadani, atau udang kecil atau sejenisnya yang direbus dengan kecap dan sake manis. Sementara sesuatu dari pegunungan berarti makanan dari daratan seperti sayuran, daging sapi, daging babi, dan daging ayam. Mama sangat terkesan dengan cara ini dan berpendapat bahwa sangat sedikit kepala sekolah yang mampu menetapkan aturan makan sepenting itu secara sederhana. Anehnya, keharusan untuk memilih hanya dari dua kategori itu justru membuat pekerjaan menyiapkan bekal makan siang menjadi lebih sederhana. Lagi pula, kepala sekolah menegaskan bahwa orang tua tidak perlu berpikir keras atau berlebih-lebihan untuk memenuhi dua anjuran itu. Makanan dari daratan bisa saja hanya kinpira gobo atau sayuran yang dibumbui, atau telur dadar. Dan makanan dari laut mungkin hanya keripik ikan, atau lebih sederhana lagi, anak boleh membawa nori, sejenis rumput laut yang dikeringkan untuk laut, dan acar buah plum untuk pegunungan. Tepat seperti sehari sebelumnya ketika Toto-chan melihat dengan iri kepala sekolah masuk dan memeriksa setiap kotak makan. Apa kau membawa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan? Dia bertanya sambil memeriksa bekal mereka satu persatu. Sungguh asyik mengetahui apa yang dibawa anak lain dari laut dan dari pegunungan. Terkadang seorang ibu terlalu sibuk dan anaknya hanya membawa sesuatu dari pegunungan atau hanya dari laut. Tapi tak apa, sementara kepala sekolah memeriksa bekal murid-murid, istrinya mengikutinya. Wanita itu mengenakan celemek putih dan memegang dua wajan di kedua tangannya. Jika kepala sekolah berhenti di depan salah satu murid dan berkata, "Laut," istrinya akan menyendok dua cikua atau sejenis bakso ikan berbentuk panjang dari wajan laut. Dan jika kepala sekolah berkata, "Pegunungan," maka akan dikeluarkan beberapa potong kentang tumis kecap dari wajan pegunungan. Tak ada yang berpikir untuk berkata, "Aku tak suka bakso ikan," atau berpikir alangkah enaknya bekal si Anu, atau betapa payahnya bekal yang selalu dibawa si Anu. Satu-satunya yang dipikirkan anak-anak adalah apakah mereka sudah memenuhi kedua anjuran itu, laut dan pegunungan, dengan sebaik-baiknya, dan jika sudah, mereka akan merasa puas dan senang. Setelah mengerti apa yang dimaksud dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan, Toto-chan ragu-ragu. Apakah bekal yang tergesa-gesa disiapkan Mama tadi pagi cukup memenuhi syarat? Tapi ketika membuka kotak bekalnya, dia melihat bekal makan siang yang lengkap dan sedap. Toto-chan pun tak dapat menahan diri untuk berseru, "Wah, sedap-sedap!" Bekal makan siang Toto-chan terdiri atas telur orak-arik berwarna kuning cerah, buncis rebus, denbu coklat, dan seiris daging ikan kod warna merah jambu. Bekal itu berwarna-warni seindah taman bunga. "Cantik sekali," kata kepala sekolah. Toto-chan senang sekali. "Mamaku pandai memasak," katanya. "Aku yakin mamamu pasti pandai memasak," kata kepala sekolah. Kemudian dia menunjuk denbu. "Nah, apa ini? Ini dari laut atau dari pegunungan?" Toto-chan memandang denbu itu. Tak tahu mana yang benar, warnanya seperti warna tanah, jadi mungkin dari pegunungan. Tapi dia tak yakin.
Aku tidak tahu. Kemudian kepala sekolah bicara kepada semua murid. Dari mana asalnya denbu? Dari laut atau dari pegunungan? Suasana hening. Anak-anak berpikir keras. Tiba-tiba seorang anak berseru, pegunungan. Yang lain berseru, laut. Tapi kelihatannya tak seorang pun tahu pasti. Baiklah, akan kujelaskan, kata kepala sekolah. Denbu berasal dari laut. Kenapa? Tanya seorang anak laki-laki gendut. Berdiri di tengah lingkaran meja-meja, kepala sekolah menjelaskan. Denbu dibuat dari daging ikan rebus yang dibuang tulangnya, dibakar sebentar, ditumbuk halus, lalu dibumbui dan dikeringkan. Oh, seru anak-anak. Mereka sangat terkesan. Kemudian seorang anak bertanya, apakah mereka boleh melihat Denbu Toto-chan? Tentu saja, kata kepala sekolah. Anak-anak berkerumun untuk melihat Denbu Toto-chan. Pasti ada anak yang sudah tahu apa itu denbu, tapi minat mereka terangsang dan juga ada yang ingin melihat apakah denbu Toto-chan lain dari yang biasa mereka makan di rumah. Banyak anak yang mengendus-endus denbu Toto-chan hingga gadis cilik itu khawatir denbunya akan terbang. Toto-chan agak gugup di hari pertama waktu makan siang, tapi acara itu asyik sekali. Sungguh menarik menebak-nebak makanan apa yang dibawa dari laut dan makanan apa yang dibawa dari pegunungan. Hari itu, mereka belajar bahwa denbu terbuat dari ikan. Mama tak lupa memasukkan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Jadi semua berjalan lancar. Pikirnya puas. Hal berikutnya yang membuat Toto-chan senang adalah ketika dia mulai menyantap bekal buatan Mama. Rasanya sungguh lezat. Bab 11. Yuk, kunyah baik-baik. Biasanya orang mulai makan dengan berkata, itadakimasu, atau selamat makan. Tapi di Tomoe Gakuen lain. Sebelum makan, semua bernyanyi. Kepala sekolah pemusik, dia menciptakan satu lagu khusus berjudul lagu untuk dinyanyikan sebelum makan siang. Sebenarnya dia hanya mengarang kata-katanya dan menyesuaikannya dengan nada lagu yang sangat terkenal, row, row, row your boat. Kata-kata yang disusun kepala sekolah seperti ini. Yuk kunyah baik-baik semua makananmu. Yuk kunyah baik-baik nasi, ikan, sayur. Barulah setelah selesai menyanyikan lagu itu, mereka semua mengucapkan, itadakimasu. Syair lagu ciptaan kepala sekolah sangat pas dengan nada lagu Row, Row, Row Your Boat. Sampai bertahun-tahun kemudian, banyak murid sekolah itu percaya lagu tersebut memang lagu wajib pengantar sebelum makan. Kepala sekolah mungkin menciptakan lagu itu karena beberapa giginya sudah tanggal. Tapi dia selalu mengatakan kepada anak-anak untuk makan pelan-pelan. Bahkan mereka boleh berlama-lama makan sambil mengobrol. Jadi, lebih besar kemungkinan dia membuat nyanyian itu untuk mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya makan dengan santai. Setelah menyanyi keras-keras, semua anak serentak mengucapkan itadakimasu dan mulai menyantap sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Selama beberapa waktu, aula menjadi sunyi. Bab 12. Berjalan-jalan sambil belajar. Setelah makan siang, Toto-chan bermain di halaman sekolah bersama anak-anak lain sebelum kembali ke kelas tempat guru mereka sudah menunggu. Kalian semua telah bekerja keras pagi ini, kata guru. Apa yang ingin kalian lakukan sore ini? Sebelum Toto-chan sempat berpikir tentang apa yang ingin dilakukannya, terdengar jawaban serentak. Jalan-jalan. Baik, kata guru. Anak-anak langsung berlarian ke pintu lalu keluar. Toto-chan sering berjalan-jalan bersama Papa dan Rocky, tapi belum pernah mendengar pelajaran berjalan-jalan. Dia pun terheran-heran.
Dia sangat suka jalan-jalan dan tak sabar ingin segera memulainya. Seperti yang akan diketahuinya kemudian, jika di pagi hari murid-murid bekerja keras dan menyelesaikan semua tugas dalam daftar yang ditulis guru di papan tulis, biasanya mereka diizinkan berjalan-jalan setelah makan siang. Aturannya sama untuk setiap kelas, baik kelas 1 maupun kelas 6. Mereka keluar dari gerbang 9 murid kelas 1 bersama guru mereka, lalu menyusuri anak sungai. Di kedua tepi sungai itu berderet-deret pohon sakura besar yang baru-baru ini bunganya bermekaran. Padang-padang penuh bunga sesawi, warna kuning cerah terbentang sejauh mata memandang. Anak sungai itu sekarang tidak ada lagi. Gedung-gedung apartemen dan toko-toko berjejelan di kawasan itu. Tapi di masa itu wilayah Jiyugaoka sebagian besar terdiri atas padang rumput, ladang, dan persawahan. Kita jalan-jalan sampai kuil Kuhonbotsu, kata anak perempuan yang baju mainnya dihiasi gambar kelinci. Anak itu bernama Sako-chan. Terakhir kali ke sana, kami melihat ular di dekat kolam, kata Sako-chan. Ada sumur 2 di halaman kuil. Kata orang, dulu ada bintang jatuh yang jatuh ke dalamnya. Anak-anak mengobrol tentang apa saja yang mereka suka sambil berjalan-jalan. Langit biru cerah, udara dihiasi kupu-kupu berterbangan. Setelah berjalan kira-kira 10 menit, guru berhenti. Dia menunjuk beberapa kuntum bunga berwarna kuning dan berkata, "Lihat, bunga sesawi itu. Kalian tahu mengapa bunga-bunga mekar?" Dia menjelaskan tentang putik dan benang sari, sementara anak-anak berjongkok di pinggir jalan dan mengamati bunga-bunga itu. Guru menjelaskan bagaimana kupu-kupu membantu bunga-bunga menyerbukan benang sari ke putik. Memang, semua kupu-kupu itu tampak sibuk membantu bunga-bunga. Kemudian guru berjalan lagi. Anak-anak berhenti mengamati bunga lalu berdiri. Seseorang berkata, "Ternyata benang sari tidak mirip benang ya?" Toto-chan juga berpendapat begitu. Tapi seperti anak-anak lain, ia yakin putik dan benang sari sangat penting. Setelah berjalan lagi kira-kira 10 menit, tampak taman dengan pohon-pohon yang tumbuh rapat. Taman itu mengelilingi kuil Kuhonbutsu. Ketika mereka memasuki taman itu, anak-anak menyebar ke berbagai arah. "Mau lihat sumur berisi bintang jatuh?" tanya Sako-chan. Tentu saja Toto-chan mau. Ia langsung berlari mengikuti kawannya itu. Sumur itu tampaknya terbuat dari batu. Pinggirnya setinggi dada mereka. Tutupnya dari kayu. Mereka mengangkat tutup sumur itu lalu melongok ke bawah. Gelap sekali di dalamnya. Tapi Toto-chan bisa melihat sesuatu teronggok seperti batu. Sama sekali tidak mirip bintang berkerlip seperti yang dibayangkannya. Setelah lama memandang ke bawah, ia bertanya, "Kau pernah lihat bintang itu?" Sako-chan menggeleng. Belum pernah." Toto-chan heran kenapa bintang itu tidak bersinar. Setelah berpikir sebentar, ia berkata, "Mungkin dia sedang tidur." Dengan mata bulatnya yang membelalak lebar, Sako-chan bertanya, "Memangnya bintang bisa tidur?" "Kurasa mereka harus tidur di siang hari, lalu bangun dan bersinar di malam hari," kata Toto-chan cepat-cepat karena sebenarnya ia tidak yakin. Kemudian anak-anak berkumpul dan berjalan-jalan mengelilingi halaman kuil. Mereka tertawa melihat perut telanjang 2 raja dewa yang berdiri di kanan kiri gerbang, menjaga kuil. Dengan takjub, mereka memandang patung Buddha di ruang utama yang agak gelap. Mereka mencocokkan kaki mereka ke jejak besar pada batu yang konon adalah jejak kaki Tenguji, berhidung panjang. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kolam sambil meneriakkan "halo" kepada orang-orang yang sedang berperahu. Mereka main engklek sepuas-puasnya dengan keping-keping pualam hitam yang diambil dari makam. Semua serba baru bagi Toto-chan, dan ia menyambut setiap hal baru dengan teriakan-teriakan riang. "Waktunya kembali ke sekolah," kata guru ketika matahari mulai turun. Anak-anak berjalan kembali ke sekolah menyusuri jalan yang diapit deretan pohon sakura
dan ladang-ladang penuh bunga sesawi. Anak-anak itu tak menyadari bahwa sambil berjalan-jalan yang bagi mereka seperti acara bebas dan main-main, sebenarnya mereka mendapat pelajaran berharga tentang sains, sejarah, dan biologi. Toto Chan sudah berkenalan dan berkawan dengan semua anak di kelasnya. Ia merasa seperti sudah lama mengenal mereka. Besok kita jalan-jalan lagi ya, teriaknya kepada mereka semua dalam perjalanan kembali ke sekolah. Ya, setuju, sahut anak-anak lain sambil melompat-lompat. Kupu-kupu masih sibuk mondar-mandir melakukan kegiatannya. Kicau burung memenuhi angkasa. Dada Toto Chan serasa penuh dengan kegembiraan.